Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif serta para tuan-tuan guru, para ustadz, terlebih khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Abrar Al-Hasaniyah beserta seluruh dewan guru, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, terlebih khusus kepada yang mewakili Bupati Kabupaten Balangan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesra. Hadirin sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini bisa menjadi penyebab Allah Ta'ala ridho lawan kita, bisa menjadi penyebab Rasulullah himong lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama ikut andil membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa urusan dakwah kada hanya dibebankan kepada orang-orang alim, tapi dakwah itu adalah tugas kita barataan. Yang alim berdakwah lawan ilmunya, nang sugih lawan duitnya, nang bisi jabatan tinggi lawan jabatannya, nang gagah lawan tenaganya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini urusan dakwah, tugas kita berataan. Alhamdulillah datang hadir. Alhamdulillah. Pas ulun hanyar muqaddimah datang sini. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi tugas dakwah itu adalah tugas-tugas kita berataan. Nah, malam hari ini kita nang hadir di sini umpat membantu dakwah, ikut andil. Pembangunan pondok pesantren ini merupakan sarana dakwah yang paling ampuh untuk membawa umat Nabi Muhammad ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ujar almarhum Guru Bakri Bahari, menurut pendapat aku nang bungol ini jesiden kadada nang kawam merubah umat Nabi Muhammad itu yang paling cepat kecuali dua. Satu, pondok-pondok pesantren, yang kedua majelis-majelis taklim. Kalau hanya tablik akbar sekali setahun, ini efeknya tidak terlalu kuat. Yang paling kuat memberikan efek untuk memperbaiki umat Nabi Muhammad itu pondok pesantren dengan majelis taklim. Majelis taklim. Jadi kalau pondok pesantren nak anom-anom kawa, nang balom babini, balom balaki, kawa munduk, menang tuha-tuha kan. Ini kalau lagi munduk, paksa majelis jalannya kan. Itu kan harus cangkal hadir kan. Mau hadir ke majelis balang kambingan nggak ada, tapi paham juga.
Nah ini untuk merubah umat Nabi Muhammad supaya lebih baik. Jalannya ini dua, pondok pesantren tadi dan majelis ta'lim. Nah malam hari ini kita melihat nih bangunan ini dijadikan pesantren untuk mendidik anak-anak kita. Dan pesantren ini bukan pesantren sembarangan, karena pesantren ini ditaksis, didirikan, direstui oleh ulama-ulama dan habaib yang silsilah beliau-beliau sampai ke Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu nang diakui itu adalah ilmu nang menyambung sanatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang jelas-jelas sanatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan pesantren ini tentunya mendapatkan barokah dari seorang wali, seorang ulama yang hidupnya sederhana tapi sangat manfaat dan barokah untuk umat, baik waktu hidup beliau maupun sesudah meninggalnya, yakni Al-Imam Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Orang yang sederhana waktu hidupnya tapi sangat manfaat dan barokah, kada bisa menyusahkan umat Nabi Muhammad lagi hidup beliau. Ini pesantren ini dapat barokahnya Sidin, dapat barokah Abuya, pasti dapat barokah Abuya, karena ustadz yang memimpin di sini, pengajar-pengajar di sini, alumni-alumni Dalwa semuanya rata-rata. Maka pasti keberkahan Abuya itu ada pada tempat ini. Bagaimana dahulu Abuya waktu hidup, gawian Sidin kada bisa menyusahkan umat Nabi Muhammad. Kita harus meniru kayak apa caranya kita nih hidup, jangan mengalihi orang. Hidup tuh jangan mengalihi orang. Mun kada bisa menyamani orang, mengalihi barang jangan. Ini sudah menyamani kada sungah mengalihi pulang. Ngalih banget jadi manusia anak kayak ini. Ngalih benar, meluru di orang kampung. Mana sudah nang jadi perampok membunuh pulang. Itu kan kalau meluru ngarannya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana dulu Abuya hidupnya luar biasa, kada bisa menyusahkan umat Nabi Muhammad. Sampai diceritakan waktu beliau dakwah ke pedalaman itu, beliau membawa speaker saurang, membawa pengeras suara saurangan. Tujuannya supaya apa? Sidin menyampaikan ilmu nyaman, lawan kada mahajatakan orang kampung mencariakan nanginto. Itu pemikiran beliau selama hidup, yang dipikirkan kayak apa caranya menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Itu luar biasanya. Nah, sehingga beliau Allah anugerahi keturunan yang luar biasa, Allah berikan santri-santri yang luar biasa. Nah, termasuk wujudnya pesantren ini barokahnya Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, alhamdulillah pian umpat andil malam hari ini menyumbang di sini nanggini berdirinya pondok pesantren ini. Insya Allah mudah-mudahan berkat itu kita di hari kiamat kayaknya bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan bisa berkumpul dengan ulama-ulama kita, para aulia kita, khususan dengan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, Masya Allah luar biasa. Malam hari ini kita berkumpulan di sini, maka tentunya amalan yang paling afdol kita gawi malam hari ini kada lain kada bukan mengeluarkan apa yang ada di kantong kita. Ini amalannya saat ini, waktu ini, karena momennya kayak ini, kada ada amalan paling afdol kecuali mengeluarkan apa yang ada di kantong kita. Jangan takutan mengeluarkan yang dalam kantong. Jangan takutan. Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun sering mengatakan, akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu, maka pasti akan datang nang kada dikira-kira. Percaya kada pian? Ini harus percaya, wajib percaya. Bahkan Nabi menyebut harta yang disedekahkan kada berkurang, bal yazdad, bertambah dan disedekahkan.
Jangan takutan mengeluarkan di dalam kantong lah. Jangan takutan juhud ranai. Ada aja gantiannya. Dan Allah Ta'ala tuh menggantikan tanpa kita kira-kira. Dari jalan yang bisa dikejuti Tuhan kayak itu nah. Timbul malam hari ini menyangkut lelang 1 juta, esok ada nama antari 10 juta. Bisa hanya menggintas tahi mata 10 juta, belum mandi lagi. Jangan mandi bisa 20 juta toh. Ini nih barokah sedekah. Kadang ada sejarahnya orang bersedekah itu miskin, tidak. Makin banyak sedekah makin bagus. Makin katuju bababari makin bagus. Makin tambah hebat, makin tambah sugih. Makanya banyak orang memancing rajaki dengan cara bersedekah. Rajaki itu memang sudah dikadarkan oleh Allah. Fulan bin fulan dapat rajaki seini, dapat rajaki sekian. Tapi kadang-kadang rajaki itu sampainya lambat lawan kita. Nah, maka salah satu cara memancing rajaki itu datang lawan kita, banyaki bersedekah. Sebagaimana dulu waktu pendirian awal Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, Abuya Habib Hasan Baharun mengalami kekurangan dana yang sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan beliau gali lubang tutup lubang. Nyaman lah pian orang gali lubang tutup lubang. Apa bahasa kita ya? Tahutang. Nyaman lah orang tahutang. Kadang-kadang Sayyidina Luqman Hakim mengatakan namanya hutang itu kata beliau hammul lail, dullun nahar wa hammul lail. Kehinaan di waktu siang, duka cita di waktu malam. Hari siang asa kandel muha hati orang. Kenapa hutang satu yo. Malam jadi pikiran. Nyaman lah kita hendak guring. Hanya berabah maitihi kasau ke atas ada muha tukang tagih hutang. Anda hendak nyaman guring. Makanya orang hidup terhutang tuh kada nyaman pian, kada tenang. Kada kawan jadi orang sugih belum bila masih terhutang tuh udah awak. Nah kalau dipadahkan sugih kada awak. Karena sejatinya hakikat sugih itu ketenangan dan didapat ghina nafsi dan dingarani sugih itu sugih hati, damai, tenang. Tapi karena terhutang hati kada nyaman. Bujurlah, Bo. Namanya terhutang nih. Kreditan berapa kali seminggu bayar di rumah nih. Orang datang ke rumah, ada yang kredit baju, kredit panci, kredit sapida, belum lagi kredit nang lain-lain. Banyak narancak berhutang di binian bang rajin. Memang narancak berhutang nih. Menghadap berhutang tuh biniannya sesadangnya aja bang. Digenang-genang laki, beri maras laki becare. Habis duit laki, aku seorang biar hutang terus. Nukar gincu aja buta, kamu mau ngaleh bener bibinian nih. Ada awak guru aja kada berhutang nyamun, abahnya kada kawan duit cash pas berhutang. Orang pun laki itu pencarian kada tapi ada awak paham. Dengar lah telinga. Ini jadi bibini kada paham lah. Mending ada orang subala. Ada boleh hidup kayak itulah, nikmati kehidupan pian sendiri, jangan menikmati kehidupan orang lain. Ini nanti tinggal ada orang sebelah tuh, orang sebelah lihat aja, gincu nang larang, pupur nang larang, awak ini gincu murah, pupur murah, bemamai lawan laki. Pian tahu lah bo, ciri gincu murah lawan larang, tahu kada? Nah tahu ya pak, ciri gincu larang bila dicium makan kada berikit. Itu gincu larang dong. Bila dicium makan berikit itu gincu murah. Coba tes pian, cium bibir pian cium makan ke baju laki bila berikit itu berarti gincunya murahan. Ya gincu larang tuh dicium makan kada berikit pian. Bujur apa boh? Oi, nah ada dengan tahunnya nih. Karena tahunnya ke pasar Muntai lah di toko kosmetik gincu larang dan gincu murah, napa penciriannya toh? Satahu ulun kayak itu bang, bila gincu larang tuh dicium makan kada berikit, cium makan kapipi kada jauh bagas, gincu larang tuh. Bila gincu murah biar lah betipak sini bagas bibir kali hati. Allahu Akbar. Jangan mending ada orang boleh hidup lah, jangan pada hendak berhutang-hutang, minik laki bayari tahu lah, jangan hendak berhutang-hutang. Ada kada lalakian bibinian ketujuh hutang? Ada kada?
banyak nangga itu. Selama hidup tak hutang pasti kada nyaman pikiran. Selama berhutang tuh pasti kada nyaman. Kan sudah disindir oleh Kyai Haji Rumah Irama dalam lagu sidin kan, walau makan sederhana Haji Rumah Irama, ikan asin sambal lalap, walau baju sederhana asal tertutup aurat, walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Itu orang sugih. Definisi orang sugih menurut Rhoma Irama, biar makan sederhana, lemongan aja sampai malam. Baju sederhana, ada usah larangin merek sesesa cukup boleh. Sesesa jingger kantong laki, menukarnya tahu siapa pasang 5 juta kan harganya, nggak ada salah. Kerudungnya aja ada yang 1.350.000, ada yang 1.500.000 salambar. Kerudungnya warna belum bajunya. Ampun binian toh. Lakian ini larang sisa lakian gitu. Baju sederhana yang penting tertutup aurat. Imbah itu awak sehat pulang deh, penyakit kededa, hutang kada bisi, sugih. Itu orang sugih, nyaman pikiran, plong pikiran. Tapi ternyata hutang betimbun, gali lubang tutup lubang ini dirasakan awal-awal pendirian Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah oleh Abu Yahya Habib Hasan Baharun. Gali lubang tutup lubang itu dirasa oleh beliau. Uyuh sidin mencariakan duit. Nah kayak apa sidin memancing rezeki supaya nyaman mencariakan duit kesan pondok? Malam-malam gawian sidin berbagi kepada orang-orang fakir, berbagi kepada tukang-tukang beca, berbagi lawan orang-orang yang memerlukan. Ya sampai semboyan sidin kan akhrij mabil jeb, ya tingkah mabil ghaib, keluarkan nang di dalam kantong pasti datang nang kada dikira-kira. Dasar bujur, bila malam-malam sidin berbagi, karena siang-siang ada aja orang mantari nang bebalasannya dari Allah nih. Ya, itulah perjuangan beliau. Sampai anak-anak beliau pun mengatakan kepada beliau, beliau bercerita kepada anak-anaknya, kenapa Abah harus begini? Kenapa Abah harus gali lubang tutup lubang, menjalani membangun pondok ini penuh perjuangan? Kenapa? Karena kata beliau, aku ada memiliki riwayat penyakit jantung. Aku kemungkinan bisa meninggal mendadak. Untuk mengebut supaya dapat pangkat tinggi di hadapan Allah, biarlah ini aku nama nyandangnya Jersidin. Tapi percayalah, setelah Abah meninggal dunia, pasti kalian sebagai anak-anak Abah tidak akan susah mencari biaya untuk pondok. Dan itu jadi kenyataan. Setelah beliau meninggal dunia, ternyata pondok mudah dikelola oleh anak-anak beliau. Datangan donatur-donatur, datangan orang-orang yang sukarelawan membantu untuk berjalannya pondok. Inilah mungkin yang dialami Ustaz Fajri Wai ini. Inilah yang dialami oleh beliau. Sakit pikiran kata hutang kesan pondok sing banyakan. Mungkin Ustaz lah, mungkin banyak ada hutang Ustaz. Banyak hutang sidin, minik pikiran. Ya kenapa Pak? Inilah jalan Abu Yahya Habib Hasan Baharun yang dituruti oleh sidin. Toh hutang untuk membangun pondok. Oh kenapa Pak? Awal-awal toh hutang. Kita pun mulai majelis hutang. Kenapa Pak? Ada jalannya, yakin pasti lunas. Pokoknya bila niat ikhlas untuk dakwah ilallah, ikhlas untuk menyenangkan Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad tidak bacang berenai melihatkan kita. Kita yang berjuang pasti dibantu oleh Nabi Muhammad. Entah jalannya datang dari mana, bisa aja Allah Ta'ala menggerakkan. Ada aja orang-orang yang siap bergerak membantu gitu. Yang penting niat kita ikhlas. Alhamdulillah ulun salut lawan pian-pian berataan malam hari ini. Rela hadir malam hari ini, berkumpulan di sini. Jauh malam lagi. Jauh malam, di tinggi malam dah, tang hari dari. Jauh malam, tapi pian masih rela duduk di sini
untuk ikut andil membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ikut andil. Nah, mudah-mudahan perjuangan pian hadir di sini, kita yang hadir di sini bujur-bujur mahimungi Nabi Muhammad. Dan berkat Rasulullah himung, mudahan kita dapat syafaat sidin di hari kiamat kena. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini yuk kita yuk berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menggini kelangsungan pondok pesantren ini. Kita keluarkan harta yang ada pada diri kita ala kadarnya, nang mana kita mampu, nang mana kawa banyaki, nang kawa sedikit seadanya. Jangan supan mengeluarkan harta, keluarkan berapa ada bisi, insya Allah diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih banyak. Nah, sementara sambil supaya kita nih kawa ambil beradaan, ulun mohon minjam selendang-selendang yang ada untuk dikulilingkan ke jemaah. Minta bantu kepada panitia supaya mengulilingakan selendang, beberapa bunting selendang dikelilingakan. Kalau ada Ustadz buat selendang, Ustadz ada berputing ada selendang. Nama cowok tapeh ngalih juga. Bawa kan berputing gak isi mudahan nama isi ini selendang. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala luasakan rezekinya nang halal, kada lapah mencarinya. Nama tahu hutang lakas lunas, nama balum balaki mudahan lakas balaki, nama balum babini mudahan lakas babini, nama ada isi hajat belum kabul mudahan lakas kabul, nama cita-citanya belum tercapai mudah-mudahan lakas tercapai, nama bisi anak mudahan anaknya jadi anak saleh salehah beragaan. Mudah-mudahan naufat menyumbang selamat dunia sampai akhirat bi barakati Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah wa barakati Sayyidil Imam Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Amin ya rabbal alamin.